Ada anggapan kalau caleg artis cuma modal popularitas. Modal popularitas memangnya masih laku. Lalu bagaimana ya caranya para caleg artis ini meyakinkan partai politik untuk memilih mereka menjadi perwakilan suara rakyat di Senayan? Halo Kakak Ramzi. Halo Kakak Nafa. Mas Eko Patrio, apa kabar? Lagi mau nelfon langsung ditembak nih. Gimana? Mas Eko, kita membicarakan terkait stigma yang ada di masyarakat. Kan ada stigma kalau caleg artis cuma modal popularitas nih. Nah, mematahkan stigma itu gimana Mas Eko? Ya gini, sekali lagi ya, kalau buat saya pekerja seni itu kan sama dengan yang aktivis, LSM, sama politisi, sama lah semuanya. Mempunyai hak dipilih dan memilih. Dan punya hak juga untuk menang gitu loh ya. Nah terus yang ketiga adalah stigmanya. Ya udah, kita sebagai pekerja seni, buat saya adalah bagaimana caranya dia menjadi anggota dewan profesional. Artinya profesional pada saat dia jadi anggota dewan ya benar-benar kaitan dengan masalah apa yang dilakukan di DPR sana atau di DPRD provinsi misalnya gitu. Popularitas itu alhamdulillah buat saya secara pribadi ya, saya nggak mewakili para public figure yang lainnya. Ya memang kita sudah dapat. Tapi apakah itu menjadi segala-galanya? Enggak juga. Jangan khawatir yang lain. Enggak juga gitu. Popularitas iya memang sangat dibutuhkan, tapi bukan segala-galanya. Percuma populer, tapi kalau tidak mempunyai kinerja, tidak mempunyai kapabilitas, tidak mempunyai niat baik untuk selalu turun dan memberikan kontribusi untuk masyarakat, percuma juga, nggak akan terpilih juga. Popularitas itu adalah suatu bonus ya, karena kita sebagai public figure memang kita mempunyai selling point sendiri, di mana menjadi suatu kekuatan juga sebagai seorang public figure untuk mendapatkan suara yang lebih banyak. Tapi juga itu tidak bisa menjadikan senjata bahwa kita benar-benar akan sukses di situ gitu, karena kan bagaimanapun juga harus tetap yang utama kita mendahulukan kepentingan dari masyarakat, mengerti tentang isu masyarakat di dapil itu seperti apa, karena penting sekali buat kita sebagai bacalek atau caleg untuk turun dan mendengar langsung aspirasi dari masyarakat. Dari situlah kita jadi tahu sebenarnya apa fungsinya kita sebagai anggota dewan gitu, terus bagaimana kita bisa melakukan program-program untuk menjadi solusi apa yang terjadi atau masalah yang terjadi di masyarakat. Ya, nggak salah juga sih kalau para caleg artis ini mengandalkan popularitas mereka untuk meraup suara. Tapi kalau sistem pemilunya berubah jadi yang tertutup, mereka bisa apa? Ya, jangan sampai polemik ini malah menjadi kemunduran bagi demokrasi kita. Dari Jakarta, Jan William, Sukma Setiabudi, Metro TV. Baik, kita kembali berbincang dengan Bang Hensat di sini. Jadi artis bisa apa di DPR? Tapi tadi Anda sudah jawab kan, tidak semua gagal membuktikan kapabilitas politiknya. Ada juga beberapa yang bisa membuktikan bahwa mereka layak begitu mendapat kepercayaan dari rakyat. Tapi tentunya evaluasi dari periode-periode sebelumnya seperti apa, Bang Hensat? Kalau menurut saya penerimaan artis atau selebritis di DPR ini baik banget gitu ya. Terbukti naik terus kan dari 13, 14, sekarang 21 atau 22, 23. Jadi artinya mereka diterima dengan baik tuh. Tapi memang tidak semua artis yang ada di DPR hari ini tuh memang benar-benar orang baru gitu ya. Ada beberapa yang memang sudah berkali-kali sebagai anggota dewan. Tadi kita sudah sebut ya, ada Eko Patrio, Desi Ratnasari. Nah, kita lihat nih di layar Once Mekel nih ya. Once Mekel ini kan baru juga dia. Nah ini seru ini, ada Once Mekel, ada Ahmad Dhani. Nah itu dia perseruan yang kita lihat, mereka masing-masing berada di satu komisi atau tidak. Kalau berada di satu komisi, mereka bakal sering ketemu tuh gitu. Apalagi yang akan dibahas tuh kan, ramai juga gitu ya. Nah ini juga menarik ya, soal tadi wacana komisi ini juga menjadi pertanyaan juga. Apakah dengan wacana akan ditambah jumlah kementerian, ini akan berpengaruh terhadap jumlah komisi yang sekarang hanya 11. Memangnya perlu ditambah lagi, Bang? Ya kalau selama ini 11 jalannya bagus-bagus aja ya. Tapi kalau memang ada gini loh, kalau ada tambahan kementerian, maka partner di DPR-nya juga harus disesuaikan. Kalau memang ternyata partner di DPR yang selama ini ada itu belum bisa mengakomodir kementerian, ya mau nggak mau memang komisinya ditambah. Maka tadi kan kita juga baca di
news stickernya Metro TV bahwa penambahan komisi di DPR itu setelah Prabowo dilantik sebagai presiden. Jadi artinya memang menyesuaikan kementerian yang akan dibuat oleh Pak Prabowo. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi soal itu Bang Hensat, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.